Nabi-nabi jumlahnya ada 124.000 nabi. Dari zaman Nabi Allah Adam sampai zaman Nabi Allah Isa, sampai kepada zaman baginda Nabi Muhammad. 124.000 nabi. Itu mereka semua diwajib kita hafalkan dan wajib kita tahu. Berjumlah 25 nabi dan rasul saja. Kita tidak diwajibkan 124.000 nabi, tapi wajib kita tahu, wajib kita hafal, dan kalau boleh kita tahu tentang cerita-cerita mereka. 25 nabi dan rasul. Masing-masing nabi punya kemuliaan, masing-masing nabi punya keagungan di hadapan Allah Ta'ala. Tapi ya ikhwan, walakinnahum birif'ati wal ula laka syuhud. Seluruh nabi diturunkan Allah ke alam dunia hanya untuk memperdengarkan nama Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi Muhammad naik kepada Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad lewat kepada langit yang ke-8, bukan yang ke-7 lagi. Setelah Sariril Galam, Nabi Muhammad sampai kepada arasy-Nya Allah Ta'ala. Tidak ada lagi suara apa-apa. Nabi Muhammad berkata kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, innaka qad ittakhadtuka Ibrahim khalila." Wahai Allah, sungguh engkau telah jadikan Sayyidina Ibrahim sebagai sahabat yang baik. Karena ujian Nabi Allah Ibrahim paling banyak. Orang kalau dicinta Allah makin banyak diuji. Makin banyak ujian, makin cinta Allah luas kepada dia. Nabi Ibrahim dari sejak meninggalkan anak dan istrinya di satu tempat yang namanya gurun pasir. Nggak ada warung, nggak ada tempat buat berteduh. Yang ada hanya panas matahari dan pasir yang menjadikan tambah panas keadaan orang yang berada di tengah-tengahnya. Subhanallah, Allah tidak perbolehkan Nabi Allah Ibrahim menoleh lagi. Setelah dia bilang kepada istrinya, "Ya fulana, ya Sarah, saya akan tinggalkan Ismail bersama kamu." Kata istrinya Siti Hajar, bukan Siti Sarah, Siti Hajar, "Wahai Nabi Allah, wahai kakanda Ibrahim, kamu akan tinggalkan saya dengan anak kita karena perintah Tuhanmu Allah Ta'ala. Betulkah ini adalah perintah dari Tuhanmu? Seorang bapak, suami, tinggalkan istri dan anaknya atas perintah Allah." Berbuah luar biasa kepada kita pada hari yang mulia ini. Begitu Nabi Allah Ibrahim jalan meninggalkan Siti Hajar dan Sayyidina Ismail, Siti Hajar bilang kepada Nabi Allah Ibrahim, "Kalau memang ini adalah perintah daripada Tuhanmu, maka kami akan bersabar untuk engkau tinggalkan di tengah-tengah tempat ini." Subhanallah, Nabi Ibrahim pergi, anak bayinya kepanasan, haus, nggak ada tempat buat cari air. Hadirin, nggak ada tempat buat berteduh ya ikhwan. Si ibu lari dari gunung Safa lari ke Marwah, dari Marwah balik lagi ke Safa, sampai 7 kali nyari air buat Sayyidina Ismail. Ujian dari Allah Ta'ala buat seorang nabi. Yang paling banyak diuji nabi, setelahnya orang-orang saleh, dan orang yang paling dekat ke orang saleh dan paling dekat kepada Nabi. Jadi jangan sedih kalau ada ujian menghimpit datang kepada kehidupan kita. Jangan minta diuji, tapi kalau dikasih ujian diminta supaya bersabar. Akhirnya setelah 7 kali bolak-balik Siti Hajar, Safa Marwah, Sayyidina Ismail Allah ilhamkan untuk mengetuk kakinya. Seorang bayi ketuk kakinya berkali-kali ke tanah sampai memancarlah air yang sampai hari ini diagungkan oleh orang Islam yang namanya air Zam-Zam. Sallu ala Muhammad. Buat umat Nabi Muhammad, air yang lebih mulia daripada air surga. Kenapa hadirin? Karena air tadi memancar dari kesabaran seorang yang menghamba kepada Allah Ta'ala.
Karena air tadi mengalir keluar dengan deras karena sebab kesabaran seorang yang saleh, ikhlas karena Allah Ta'ala. Sayyidina Ismail, Sayyidina Ibrahim, dan Sayyidatina Hajar ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in. Semoga Allah meridai mereka, amin ya rabbal alamin. Enggak sampai di situ. Kenapa lebih mulia dari air surga? Waktu Nabi Muhammad umur 7 tahun, dadanya dibelah untuk kedua kalinya, diambil jantung baginda Nabi, dicuci oleh malaikat, ditambahkan cahaya di atas cahaya. Nabi Muhammad dicuci dengan air apa hadirin? Bukan dengan air Al-Kautsar, bukan dengan air yang di surga, bukan. Tapi dengan air Zam-Zam. Berarti zat yang menempel kepada zat yang maha suci, yang disucikan oleh yang maha suci Allah Ta'ala baginda Nabi Muhammad, adalah air yang paling suci di alam dunia dan di alam akhirat, yaitu air Zam-Zam. Makanya nggak ada waktu masuk bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, ada orang-orang soleh bilang, kalau punya sumur di rumah, kirim salam sama sumur kita. Ya ma'u, wahai air, inna ma'u zamzami yuqri'ukas salam. Sesungguhnya air Zam-Zam pada malam nisfu Sya'ban nih, membacakan kepadamu, menyampaikan kepadamu, dan mengucapkan kepadamu assalamualaikum. Itu air rumah ente malam itu jadi air Zam-Zam menurut sebagian ulama. Kenapa air Zam-Zam bisa begitu hebat? Kalau kita minum air Zam-Zam, sebelum minum al-ma'u zamzami lima syuribalah, baru kita minum. Air Zam-Zam untuk apa yang kami minum, yang kami niatkan. Niat apa ente? Niat baik, niat bersih hati, niat dijauh dari penyakit hasud, dari penyakit dengki, dari penyakit riya, dari penyakit, hilang semua penyakitnya, datang yang baik-baik karena berkahan air Zam-Zam. Kenapa air Zam-Zam berkah? Sekali lagi, karena kesabaran yang hadir dari seorang soleh yang menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya air Zam-Zam sampai hari ini tetap ada, enggak pernah putus sampai yaumul qiyamah. Siapapun mau coba tutup air Zam-Zam, enggak pernah bisa ketutup ya ikhwan, sampai akhir masa. Berhenti di situ ujian Nabi Ibrahim, lebih parah lagi. Wa innahu labala'un azim. Kata Allah Ta'ala, sungguh kami telah memberikan kepada Ibrahim ujian yang paling berat, kata Allah Ta'ala. Subhanallah. Si bapak malam hari diwahyukan Allah, untuk engkau sembelih anakmu Ismail. Si anak yang tahu orang tuanya adalah orang yang saleh, biasa dididik dalam kesolehan sejak masa kecilnya. Sehingga apa ya hadirin? Begitu Sayyidina Ibrahim bilang kepada Nabi Ismail, ya Ismail, Allah Ta'ala semalam memberitahukan kepadaku untuk aku menyembelihmu. Apa pandanganmu? Lihat nih bahasa yang bagus dari Nabi Ibrahim kepada anaknya, bahasa yang lembut. Menurut pandanganmu gimana nak? Ya abati. Lihat nih anak yang sabar, yang kakinya mengeluarkan air Zam-Zam. Jadikanlah perintah Allah Ta'ala, laksanakanlah perintah Allah Ta'ala. La wajadani insyaallahu sabira. Kamu akan dapatkan saya bersabar atas apa yang sedang Allah perintahkan untuk kita. Mau disembelih sama bapaknya, mau disembelih, bukan kambing ini orang, anak seorang manusia, seorang nabi, dicinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah suruh potong? Karena Allah enggak mau orang yang saleh, orang yang dekat kepada Allah Ta'ala menggantungkan hatinya selain kepada Allah Ta'ala. Pengorbanannya semuanya mesti buat Allah. Kita enggak diminta begitu. Kita diminta cuma sujud sama Allah Ta'ala, minta sama Allah Ta'ala supaya jangan kita keluar daripada namanya hamba. Kalau kita keluar dari golongan hamba, kita mau jadi apa? Kita punya siapa lagi? Nggak ada ya hadirin. Dikorbankan seluruhnya sama Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Wa ala nabiyina afdalu salatu wa taslim. Akhirnya Allah ganti Nabi Ismail. Begitu mau disembelih menjadi satu
kurban yang baik, lagi bagus didatangkan dari surga, seekor domba yang putih yang memiliki tanduknya dengan buntutnya, dengan kukunya yang bersinar-sinar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Diuji sama Allah. Tapi ingat, kita nggak bakalan diuji kecuali dalam tempat yang kita mampu. Kalau nggak, kita nggak bakal diuji. Kalau kita diuji lebih daripada kemampuan kita, berarti Allah Ta'ala tahu kita punya kemampuan lebih. Anak SD kelas 1 dikasih ujian kelas 5, berarti anak kelas 1 tadi punya akal kayak anak kelas 5. Kalau dia lulus, berarti dia masuk kelas 5. Paham tuh?